Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur hanya untuk Allah dan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama Ustadz Husnul Hifzi, biasa dipanggil Ozi. Insyaallah kelas 11 Ustadz akan mengajar kitab Tuhfatul Tsaniyah, yaitu materi tentang faraid. Nah, hari ini sudah masuk kita ke materi pertama. Baiklah, untuk anak-anak Ustadz semua, jangan lupa berdoa dan diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-warithuna minar rijali khamsata ashar. Lihat pada halaman yang paling atas di dalam kurung, itu artinya para ahli waris dari pihak laki-laki ada 15. Nah, sebelum kita mempelajari ilmu mawaris, berapa pembagiannya, seperti apa bagiannya, kita terutama harus mengetahui siapakah yang harus menerima ahli waris tersebut terlebih dahulu. Nah, misalkan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan meninggal, baik itu mayit ataupun mayitah, dia pasti mempunyai keluarga pihak laki-laki ataupun keluarga pihak perempuan, minimal orang yang pernah membesarkannya. Nah, di sini pembagian pertama yaitu al-warithuna minar rijal, para ahli waris dari pihak laki-laki. Berapa orang ahli waris dari pihak laki-laki? Itu ada khamsata ashar, ada 15 orang. Siapa itu? Nah, di sini kita bagi-bagi agar bisa cepat memahaminya dan menghafalnya. Di sini ada, Ustaz tandai ya. Ada itu namanya al-ibnu. Ibnu itu anak. Nah, dia ada dua. Ada furu' namanya, ada usul. Furu' itu apa? Furu' itu adalah keturunan ke bawah. Nah, itu namanya furu'. Siapa saja yang ada di bagian furu' yang pihak laki-laki? Yang pertama adalah al-ibnu, adalah anak laki-laki. Kemudian siapa lagi? Ada ibnul ibni, anak laki-laki daripada anak laki-laki semayit. Nah, seperti itu. Sampai seterusnya ke bawah. Ada ibnul ibni ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, atau bisa dibilang cicit. Nah, misalnya si A meninggal, dia punya anak si B punya anak si C punya anak si D. Nah, sampai ke D, sampai ke E, sampai ke seterusnya, dia akan mendapatkan ahli waris dari pihak laki-laki. Tapi kenapa di sini hanya dituliskan sampai ibnul ibni saja, Ustaz? Karena sangat jarang sekarang seseorang mempunyai anak dari cucunya sampai ke cicit. Jadi normalnya di kitab dituliskan hanya sampai ibnul ibni, sampai dengan cucu. Itu adalah pembagian furu' atau keturunan. Kemudian pembagian kedua adalah usul. Apa itu usul, Ustaz? Usul itu adalah asal muasal kita. Seperti apa? Yang pertama itu al-abu, bapak. Nah, sampai ke atas, bapak, kakek, sampai seterusnya. Nah, itu namanya usul.
Jadi ada dua lagi namanya usul. Nah, ini bagian yang paling penting dari pihak laki-laki. Ada ibnu dan ada ibnul ibni, ada abu, ada jaddu. Nah, itu dia. Ada 4 paling utama. Siapa itu? Ibnu, ibnul ibni, abu, dan jad. Anak, cucu, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, dan kakek. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, barulah kita lanjutkan. Siapa selanjutnya? Nah, itulah masuk kita ke saudara-saudara atau selanjutnya. Itu wal akhul syaqiq, saudara laki-laki kandung. Nah, ini dia. Saudara laki-laki kandung, akhul syaqiq. Kemudian, setelah yang kandung bagaimana, Ustaz? Wal akhulil ab, saudara seayah. Itu saudara seayah. Yang selanjutnya, yang keberapa lagi ini? Yang pertama ibnu, yang kedua ibnul ibni, yang ketiga abu, yang keempat jad, yang kelima saudara kandung, yang keenam saudara sebapak, yang ketujuh ada saudara seibu, wal akhu lil ummi, saudara seibu. Nah, sudah berapa? Sudah ada 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7. Yang ke-8, wal ibnul akhi, wal ibnul akhi syaqiq, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nah, seperti itu. Kita dibagi rata. Pokoknya dari pihak laki-laki itu dapat semua, baik itu furu' ataupun usul ataupun saudara-saudara. Yang kemudian, anak laki-laki dari pihak saudara laki-laki sebapak, ibnul akhil lil abi, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Itu yang ke-9. Yang ke-10 siapa? Wal ammu syaqiq, paman kandung atau paman saudara laki-laki dari ayah yang kandung. Nah, seperti itu. Saudara laki-laki dari ayah kita dan dia saudara laki-laki yang seibu dan seayah dengan ayah kita. Yang ke-11. Ya, yang ke-11 wal ammu lil abi, saudara laki-laki dari ayah, paman atau saudara laki-laki dari ayah yang seayah dengan kita. Yang selanjutnya itu wa ibnul ami, anak laki-laki dari paman kandung kita, paman kandung dari si mayit. Kemudian siapa lagi? Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah kita, atau anak laki-laki dari paman seayah. Yang selanjutnya, yang ke-14, yaitu ada namanya suami. Jika yang meninggal itu seorang perempuan, jika dia memiliki suami, maka suaminya juga berhak mendapatkan warisan. Dan yang terakhir inilah yang disebut sebagai tambahan al-mu'tik. Apa itu al-mu'tik? Al-mu'tik itu bisa dibilang seperti orang yang memerdekakan jika si mayit itu adalah seorang budak. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak. Zaman sekarang tuh semua orang sudah merdeka. Nah, jika kita buat ranjinya seperti ini, misalkan kita punya seorang mayit atau mayitah, Nah, ini kita ranjikan furu'nya, dia punya anak. Nah, di sini ada namanya
al-ibnu atau ibnu saja biar gampang dipahami. Nah, ini salah satu furu'. Yang kemudian di bawah furu' dia anak kita juga punya anak. Nah, yang kemudian dari pihak laki-lakinya ada ibnu ibni. Ya. Ada ibnul ibni. Nah, kemudian ini furu'. Nah, sampai seterusnya ke bawah. Tapi karena seperti yang kita jelaskan tadi, tidak mungkin zaman sekarang sudah sangat jarang orang yang mempunyai cicit. Nah, kita lanjutkan ke atas. Kita lanjutkan ke usul. Usul seorang mayit pasti mempunyai orang tua. Nah, sekarang kita hanya mempelajari bagian pihak laki-laki. Dia punya al-ab atau ayah, dan ayahnya juga punya orang tua. Nah, di pihak laki-laki orang tua ayah adalah al-jad atau kakek dari pihak si mayit. Nah, selanjutnya jika dia punya saudara, dia punya saudara ada dua namanya. Ada saudara kandung, akhus syakik, al-akhus syakik. Nah, sin aja kita buat. Nah, al-akhus syakik. Nah, ada juga namanya al-akhu lil ab. Nah, ada namanya al-akhu lil ab. Nah, dia nanti juga punya anak. Nah, ada ibnunya, juga kita ambil pihak laki-laki, dan lil ab juga kita ambil pihak laki-laki. Nah, jika ada saudara kandung, ada saudara seayah, pastinya juga ada dong yang ketiga saudara seibu, akhu lil al-akhu lil saudara seibu. Nah, ada saudara seibu namanya. Tapi apakah anaknya juga terikut sebagai ahli waris pihak laki-laki? Nah, tidak, karena ini bagi ibu. Nah, kita batasi saja sampai saudara seibu. Nah, seperti itu. Kemudian siapa lagi ahli warisnya? Ada ayah kita punya saudara. Nah, ada saudara kandung, amus syakik. Ada namanya saudara kandung bagi ayah, itu ada lil ab. Nah, di sini seperti ini. Ayah kita punya saudara, ada yang kandung, ada yang seayah. Dia juga punya anak. Nah, anaknya lah yang bagian laki-laki yang kita ambil. Dan yang seayah juga kita ambil anak yang laki-laki. Sudah berapa ini? Sudah banyak ini. Sudah 1, kakek, ayah, anak, cucu. Sudah 4, ditambah paman 5, 6 paman seayah, 7 saudara kandung, 8 saudara seayah, 9 saudara seibu. Ada anak saudara seayah 10, ada anak saudara kandung 11, ada anak dari paman seayah 12, ada anak dari paman kandung ada 13, dan selanjutnya si mayit dia punya keluarga, yaitu baik itu jika misalkan mayit ini adalah perempuan, maka dia mempunyai seorang suami, zauj. Ya, az-zauj, seorang suami. Nah, jika si mayit adalah perempuan. Kalau mayitnya laki-laki gimana Ustadz? Nah, nanti lagi itu masuk ke bagian si perempuan. Sekarang jika mayit si perempuan dihitung laki-laki suaminya. Kemudian siapa lagi yang terakhir yang menerima asobah,
istilahnya. Nanti akan kita pelajari apa itu asobah. Nah, dia adalah mu'tik. Apa itu mu'tik? Mu'tik itu orang yang memerdekakan. Seperti yang dijelaskan tadi. Pada zaman Rasulullah itu dahulu dan sebelum-sebelumnya itu masih diterapkan perbudakan. Tapi sekarang alhamdulillah semua orang sudah merdeka. Oke, mungkin seperti inilah ranjinya. Mungkin sedikit terlihat jelek. Harap dimaklumi. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Diharapkan untuk anak-anak Ustadz harus hafal betul siapa saja penerima ahli waris dari pihak laki-laki. Dan nanti insya Allah kita akan juga mempelajari siapa pihak perempuan yang berhak menerima ahli waris. Nah, kemudian Ustadz ada ingatkan, di sini tidak semuanya dapat. Tidak ke-15 orangnya pihak laki-laki dapat. Tapi dia berurutan. Ketika salah satunya tidak ada, dia digantikan oleh yang lain. Jadi semua ini hanya menentukan orang-orang yang berhak. Tapi tidak semuanya dapat. Ada yang diutamakan dan ada yang menjadi asobah nanti. Seperti itu. Jadi ingat, ini hanya nama-nama atau ketentuan-ketentuan orang-orang yang insya Allah akan dapat hak, tapi tidak semuanya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam video ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, jika ada yang buruk itu datangnya dari saya pribadi. Karena setiap insan, setiap manusia pasti ada kesalahan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.